Miretti yang tiba-tiba datang jemput bola. Jemput, abis itu dia bisa tektokan, dia bisa kasih passing, pantulan, atau dia bisa tahan dulu. Terus dia juga bisa kasih bola ke kanan ke kiri. Dan visi mainnya juga menurut gue bagus banget Miretti ini. Sentuhan-sentuhan, satu sentuhannya itu tuh bener-bener efektif gitu. Kalau lihat Kalulu di Milan waktu Scudetto emang sebagai kunci juga di Milan saat itu. Jadi bek kanan bisa bek tengah. Ya akhirnya Pioli punya bek yang bisa multifungsi saat itu. Dan kebetulan Spalletti ketemu lagi dapat lagi Kalulu yang model-model kayak di Milan yang bisa crossing, yang bisa kenceng banget speednya kan, dan ini yang dibutuhin Juve ketika Juve lagi mentok gitu di posisi-posisi kanan karena kan. Halo teman-teman, suara Juventini, dan kali ini kita lagi bantai. Wih, gila, ini posisinya Juventus sudah kayak klub luar biasa nih, klub normal nih. Ini memang 5-0 lawan tim kecil, normal harusnya yang begini harusnya Juventus begini. Bukan malah 2-0, 2-1 gitu. Jadi kita hari ini lagi merayakan review pertandingan lawan Cremonese. Kita menang luar biasa 5-0, nggak disangka-sangka. Ini kemenangan kita dari 2018 baru menang besar lagi. Sekarang berapa tahun tuh berarti? Tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kemana aja 7 tahun Juventus? Kagak pernah menang gede. Oke, bersama gue Jeki dan bersama teman-teman suara Juventini di sini. Di belakang gue ada siapa? Paundra, Juventini dari Kanada. Oke, terus di depan gue ada siapa? Juventini dari Itali. Oke, siapa? Iya, saya Adi dong, Adi. Kakak sebutin nama lu. Oke, ada membership kita, selalu mengundang membership di setiap kita ada kesempatan. Dengan siapa? Kai Juventini dari Prancis lah. Saya mau bilang dari Kediri. Oke, dia punya dia sering sekali ingin disebut Kelly. dia kayaknya kalau Kelly jadi legend, dia jadi ketua fansnya deh kayaknya. Tapi bagus kemarin mainnya kayak. Oh, bagus ya. Oke, kita sambung aja langsung ya, bahwa Juventus tadi yang gue bilang di depan bahwa pengawalnya adalah kita dari 2018 baru menang lagi nih 5-0. Ya, sebuah keadaan yang perfecto, yang sangat sempurna. Kenapa gue bilang? Karena kadang-kadang kan banyak yang memprediksikan kalau misalkan rival lagi seri nih. Kan kemarin kan Milan seri ya. Milan seri, Inter seri, Napoli seri. Biasanya Juve ikut-ikutan tuh. Tapi ternyatanya enggak. Dan karena itu juga pertandingan terakhir kadang-kadang ada beban. Wah, rival udah menang duluan nih. Dan itu tidak terbawa beban. Buktinya menangnya 5-0. Dan menang 5-0-nya itu bukan karena pergantian, bukan karena menang di akhir-akhir. Menang normal di menit 13 sudah golin, menit 20 bahkan di babak 1 kan 4-0 kita ya. 3-0. 3-0. Babak 1 3. Oh iya benar, di awal babak kedua kita 4-0 dan ya jadi terlihat ini game sebuah yang seharusnya Juventus bisa melakukan seperti ini terus, dan datanya sangat unggul sekali. Walaupun gue agak unik ya, dia menang 5-0 tapi tidak sampai ball positionnya itu 70% atau ya kan biasanya kalau orang menang 5-0 tuh ball position 70%, ini hanya 58%. Terlihat juga bahwa Juventus tidak benar-benar menguasai banget bola. Dia juga memberikan kesempatan Cremonese kan, makanya kan Cremonese nggak jadi penalti tuh. Ada momen nggak jadi penalti tuh, Cremonese nggak jadi penalti, malah Juventusnya yang dapat penalti. Kalau misalkan itu menjadi satu-satunya gol tuh Yildiz rame gitu kayaknya. Oh iya. Ya bisa jadi. Iya kan? Ya, masalahnya kan Cremonese nggak jadi penalti, terus kita jadi penalti, makanya rame tuh. Cuman karena 5-0 nggak ada yang ngangkat itu gitu loh. Nah, kalau kita mau diskusikan, apakah ini sebuah penampilan yang paling the best ataukah masih ada kekurangan? Kalaupun paling the best, apa yang paling the best dari pertandingan ini yang bisa layak kita untuk diskusikan? Apakah memang Juventus sudah mengenal pola yang diharapkan Spalletti? Apakah Juventus sekarang sudah belajar finishing? Kalau kita lihat si Jonathan David kan gol keduanya udah ada pada nama kiper udah bisa gol tuh. Walaupun setelah itu nggak gol-gol ya. Banyak peluang nggak gol-gol gitu. Dan ya Weston juga udah makin oke ya depan gawang. Nah, apa yang dari teman-teman di sini lihat untuk layak untuk didiskusikan dari kemenangan 5-0 ini? Kalau buat gua ini kemenangan yang harus bisa dijadikan titik balik ya, titik momentum bahwa Juve udah masuk ke era ini lagi harusnya. Bisa kemana kalau ketemu lawan tim kecil tuh PD-nya luar biasa dan bisa
memberikan rasa aman dan nyaman bahwa menang itu udah harus tangan. Kan dulu Dybala pernah komentar gini, kita waktu di lorong aja, itu tim aja tuh kalau masuk ke J Stadium tuh kalau tim kecil yang penting kita nggak kalah lah di sini. Udah kalah figur, kalah ini. Dybala tuh pernah ngomong kayak gitu di wawancara. Nah, harusnya Juve udah masuk lagi ke balik seperti itu. Oke, gimana kalau Pondra? Apa yang layak didiskusikan untuk kenapa ini bisa kita jadi 5-0 seperti ini? Juventus sudah menunjukkan progresnya yang sangat signifikan setelah dipegang oleh Spalletti ya. Mulai dari awal-awal Spalletti itu cukup challenging, menangnya 1-0, 2-0, 2-1, seri-seri. Pelan-pelan dia mulai menemukan ritmenya, dia mulai menemukan cara finishing yang bagus, dan akhirnya kemarin kita menang 3-0 lawan Sassuolo dan sekarang diikuti 5-0 melawan The Cremonese. Ini adalah kemenangan yang 5-0 yang pertama setelah tahun 2018 ya. Terakhir kali menang lebih dari 5 gol itu waktu lawan Sassuolo, menang 7-0. Khedira hat-trick yang waktu itu. Nah itu terakhir kali Juve menang sebesar itu. Kalau 4-0 aja masih ada di Coppa Italia tahun lalu. Tahun Cagliari 4-0. Tapi sampai 5 gol ini kan lo mungkin karena terinspirasi PSG Inter kali ya, final Liga Champions, kita juga harus bisa dong skornya supaya sama gitu kan. Nah ini kita belum pernah lagi gitu untuk bisa menang sebesar ini. Artinya 5-0 itu kan bukan kemenangan yang sering didapatkan oleh setiap tim kan, bukan skor yang tiap pekan tuh selalu ada. Ini tuh susah loh untuk bisa menang lawan 5-0. Mungkin kalau sebagian Juventus ini bilang ya terang aja lawannya Sassuolo, terang aja lawannya Cremonese. Lah justru lawan Sassuolo, lawan Cremonese kita harus menangnya dengan skor seperti itu. Itulah Juventus. Yang tadi gue bilang, gue setuju. Kita udah masuk di mana ini masuk Juve ini sudah mulai ditakuti lagi. Memang Juve itu harus seperti ini. Lawan tim kecil itu tidak struggling, tapi menang dengan nyaman, skor besar 3-0, 5-0, dominan. Jadi gue melihat pertandingan semalam itu Juventus itu ya sempurna semua dari segi skor, menangnya besar 5-0, dicetak dari bola mati ada, counter attack atau power play ada, open play. Terus juga dari sisi dominasi sepak bolanya ada, peluang juga banyak tercipta, tidak kebobolan. Dan Di Gregorio pun juga bahkan bermain cukup bagus, ada satu tepisan yang lumayan signifikan gitu. Jadi semua pemain di sini ini bermain solid ya, sangat solid sekali, sangat efektif. Benar-benar ini mencerminkan inilah Juventus yang kita inginkan, kita dambakan dari kemarin gitu kan. Akhirnya kita bisa tenang non Juventus dan kita bisa menikmati. Inilah Juventus yang kita harapkan. Jadi karena perfect, lo tadi bilang perfect, ini nggak ada kekurangan menurut lo? Nggak ada kekurangan kalau buat gue. Oke. Kalau dari Adi gimana? Apa yang layak untuk didiskusikan di kemenangan 5-0 ini? Apakah dari sisi kita bermain, apakah dari pemain-pemainnya atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan ini kalau lawan Cremonese ini kan pertandingan kedua Spalletti ya. Karena kan di debut pertama kali ngelatih Juve kan lawannya Cremonese. Gitu. Tapi dari dua game ini beda banget cara mainnya. Pertama dari formasi ya nyoba masih main 3 back. Terus di game kemarin mainnya 4-2-3-1 kan. Jadi benar-benar formasi yang dimau sama Spalletti, walaupun dengan komposisi pemain yang mungkin ada beberapa part ini bukan belum pas lah main di posisi itu, tapi dicoba dan hasilnya works itu. Ya walaupun skor 5-0 ini ya jelas bahwa Juve menang kualitas dan main di home, ya inilah tim besar itu mainnya begini gitu. Jadi gak ada tim besar yang main nunggu berharap menang 1-0 lawan tim kayak gini ya. Itu bukan tim besar, itu tim banci itu namanya kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat Juve tim besar ya kita lihatlah tim-tim besar Eropa kalau main home menang besar itu biasa kalau lawan tim kecil gini. Jadi dan ini Juve udah masuk menuju bahwa ya kita kembali gitu sebagai cita klub besar yang mana ya lawan tim kecil menang besar gitu. Secara mainan udah bagus banget. Mungkin ya 20 menit menikmati ya Juventus ini ya pada wah ini yang gua tunggu-tunggu nih Juve yang kayak gini yang nggak pernah mungkin at least 1-2 musim terakhir kita lihat main kayak gini gitu. Tapi ya mungkin dengan kemenangan back to back dengan skor besar terus juga clean sheet ya ini membuat Juve bahwa kayak kita bisa menatap game selanjutnya mungkin lebih matang lagi ya untuk ngejar target-target selanjutnya gitu Bang Jeki. Oke, ya jadi memang selayaknya memang Juve harus balik ke form kayak gini. Tapi yang gua benar-benar happy adalah kita lakukan itu di babak pertama loh. Iya. Itu langsung kill the game-nya di babak pertama. Itu hal yang sangat sulit kita lakukan di game-game sebelumnya, mau era Motta, mau era Tudor, era Allegri pun babak pertama tuh kayak bisa menguasai pertandingan tapi nggak bisa menangin. Nah sekarang kita di babak 1 udah bisa menangin dan efeknya kan enak ya. Babak 2 Yildiz sudah bisa diganti, Bremer udah bisa diganti,
efek itu enak kalau udah babak 1 udah 3-0 tuh udah enak. Nah, kalau dari sisi Kylie sih jadinya gua kayak gimana kayak? Oke, dari hasil 5-0 udah jelas ya dominasi Juve kembali lagi ya. Terakhir menang udah 7 tahun yang lalu dan akhirnya kita bisa kembali ke marwah Juventus yang sesungguhnya. Marwah. Kiai ini kayaknya Juventus. Dan kemenangan ini juga clean ya, maksudnya nggak banyak kontroversi yang terjadi. Terus dari secara permainan, walaupun angka sekitar 56-58% penguasaan bola itu mungkin dirasa kurang meyakinkan ya dengan ini, tapi ya cukup lah. Maksudnya kita juga bertahannya dengan rapi, jadi bisa clean sheet ya. 2 pertandingan itu modal yang bagus juga, dan kemenangan 5-0 itu juga akan berfungsi ya sebagai tambahan selisih gol. Soalnya kan misalnya head to headnya sama dengan tim lain, masih ada selisih gol yang bisa buat menentukannya. Kalau dari selisih gol kan sekarang Juve udah lumayan bagus tuh. Plus Udah 6, plus berapa ya? Iya, udah di atas Roma emang. Dan pemain-pemainnya juga dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya udah makin matang ya, dan bisa mencetak peluang itu. Jadi David kan biasanya nggak ngegol, akhirnya ujung-ujungnya ngegolin gitu. Tapi kalau kemarin kebalikannya, ngegolin duluan tapi setelah itu banyak yang miss gitu ya. Sebenarnya itu disayangkan sih, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting timnya menang besar ya udahlah ya. Kecuali kalau ternyata skornya 1-0 dan dia yang banyak buan peluang, baru kita kritisi. Iya. Nggak boleh makan pasta lagi, ntar dikasih keju. Seafood pakai keju kalau Seafood kata pakai Spalletti. Tapi ada satu momen kenapa kita nggak dikasih penalti, maksudnya nggak jadi penalti. Kenapa enggak menurut lo? Itu penalti nggak sih sebenarnya? Gue juga berulang kali gue mencerna ini kenapa nggak penalti ya, karena kan Kena kelihatan- kaki terakhir ya. benar, dia. tapi kalau mungkin bisa dibilang posisinya kakinya itu kena bola duluan kayaknya, kan dia ngeblok kan posisinya. Posisi kakinya Locatelli kan ngeblok shooting. Nah, ketika bolanya mantul baru kakinya tuh kena ke kakinya pemain Cremonese. Mungkin itu yang, dan posisinya kan juga bukan tackling. Beda kalau misalnya aktif dia tackling kan, kakinya tuh aktif gitu ngejorok. Kalau ini kan nggak, dia ngeblok begini, dia ngeblok. Nah, cuman ada terusannya. Gue setuju sama Dan lo. itu pun juga nggak telak sih kenanya, kayak cuman ketipis gitu loh. Gue setuju sama lo. Tipis Posisinya bukan tackle, block. Posisinya bukan tackle. Jadi atribut defense-nya lebih ke block tuh sebenarnya, bukan tackle. Dan tidak Nggak- ada niat jahat gitu ya. Tidak ada mens rea. Tidak ada mens rea. Tidak ada mens rea. Iya, jadinya kalau gue lihat mungkin karena dia posisinya bukan agresif. Ya. Dia menahan bola, menahan makanya bola. nggak jadi penalti gitu. Lalu ada tambahan nggak tentang kenapa kita nggak jadi penalti itu? Ya cukup sih, cuman kalau ya kan itu pertamanya decision penalti wasit ya. Terus tiba-tiba ada calling dari wasit VAR bahwa itu akhirnya dicek di layar itu, akhirnya ya penaltinya dianulir gitu. Jadi ya kalau kita bicara aja ya, kalau udah VAR bilang itu nggak penalti ya nggak penalti. Mau dibilang gimana? Dan wasit yang Iya. memiliki keputusan itu, dan dia sudah mencerna berbagai pada sudut. Kan dia pasti diskusi sama VAR kan. Iya. Justru malah yang perlu kita bahas tuh yang kenapa handsball. Yang di kitanya yang kita dapat penalti. Itu kenapa handsball? Karena itu kan diprotes keras sama pemain Cremonese kan, karena dianggap bola itu kena anggota tubuhnya dulu, kena kaki, mantul ke depan. Karena kalau dalam peraturan handball memang itu tidak termasuk handball. Jadi kalau misalnya kena ini dulu baru kena tangan, itu nggak dianggap handball. Tapi kemungkinan besar wasit bilang itu posisinya lo sangat tidak unnatural karena tangannya tinggi banget ke atas. Gitu, mantul terus kena atas, kecuali kalau tangannya dia masih di bawah ya, mungkin itu nggak handsball. Ya. Ya ini kan di YouTube kita kadang-kadang fans lain juga mampir. Ngompir katanya. Itu harusnya kan nggak handsball gitu. Ya Masuk Fans dalam lain kategori pasti unnatural position. melihat tim kita cari kejelekannya. Oh iya. itu efeknya kan gara-gara pelatihnya protes gak batal penalti, akhirnya kan kartu merah David Nicolanya. Awalnya kartu kuning dulu. Kartu kuning Gara-gara nggak itu bisa, kartu kuning, kan- terus kita dapat penalti kartu kuning lagi. Kartu merah dia jadinya. Jadi kartu merah. Oke. Setelah VAR di kartu kuning lagi. Iya. Oke, gue lanjut ke materi selanjutnya bahwa kemenangan kita itu harus diakui itu kolektif ya. Tidak ada yang paling super di sana, walaupun Weston McKennie juga bermain bagus, tapi yang lain juga main bagus. Jadi tidak bisa kemenangan 5-0 itu digendong sama satu pemain, nggak bisa diartikan seperti itu. Karena
nggak ada yang paling dominan Iya, kalau yang gue semuanya lihat, berperan. semuanya punya peran ya. Tapi gue mengambil 2 nama yang cukup layak untuk didiskusikan adalah Fabio Miretti ya. Pemain ini bermain di trequartista, gimana bahasanya? Trequartista. Nah, itu adalah posisi yang dulu Italia sangat familiar. Ya, posisi-posisi yang sangat familiar. Playmaker di belakang striker tuh sangat familiar. Dari Costa, Zidane, Totti, Ortega. Rui Costa. Iya, Rui Costa tadi gue udah. Del Piero. Del Piero jarang, Zidane kan. Oh, sih. Iya, Ya jadi iya. maksudnya itu formasi yang familiar dan sekarang dihadirkan lagi sama Spalletti dengan posisinya Miretti di posisi itu. Dan yang terjadi adalah ya banyak sekali memberikan kontribusi. Seperti salah satunya adalah asis ya. Sebenarnya dia bisa 2 asis tuh. Kalau si Weston kagak Kebanyakan goreng ya. Enggak, kalau Weston nggak dianggap Ya, gol bunuh diri. Oh Itu iya, kan asisnya Miretti. Asisnya Miretti, ya kan. Itu kan yang satu asis nggak sengaja, kena Bremer jadi gol. Nah, terus juga banyak menciptakan peluang, terus juga banyak menciptakan recovery ball. Dan satu pemain juga yang bisa gua angkat juga dalam kolektivitas permainan Juventus kemarin adalah Kalulu ya. Kalulu ini adalah kalau kita buka black paru-parunya robot dia, udah AI deh ternyata, cyborg deh. Karena dia nggak pernah diganti-ganti dan bermain full di seluruh pertandingan Juventus musim ini, mau Coppa mau UCL. Jadi Kalulu juga luar biasanya adalah dia berani overlap, memberikan banyak ancaman, terus juga kemarin memberikan assist lewat crossing. Jadi gue pengen mengangkat 2 pemain ini. Apa yang bisa layak kita bicarakan? Pertanyaan pertama adalah gini. Fabio Miretti bermain sudah sebagai kreator di lini tengah sebagai main nomor 10. Apa yang lo lihat nih? Gua mungkin ke Adi dulu ya. Terus bagaimana tentang Kalulu yang hari ini sudah memberikan kontribusinya luar biasa ya. Crossing, tekanan, overlap segala macam. Bagaimana lu melihat 2 pemain yang pengen gua diskusikan ini? Soal Miretti ya sebenarnya gini, dari awal dia promosi dari Next Gen gitu. Posisi aslinya emang di posisi 10 ini gitu. Dan dari 2021 musim 2021-2022 dia nggak pernah main di posisi itu sampai akhirnya Genoa Vieira naruh dia di situ. Dan kalau dia memperform di posisi 10 emang itu natural posisinya gimana. Jadi selama ini kalau kenapa Miretti struggle emang dia nggak pernah main di posisi dia di Juve gitu. Jadi kita selalu bilang, "Oh, Miretti kok struggle, kenapa gini-gini?" Ya, emang nggak pernah dimainin di posisinya dia gimana? Ya dia punya skill set sebagai nomor 10 sebagai kreator tapi dimain di posisi 8, nomor 6 ya emang nggak bisa. Dia anak muda yang masih butuh ketenangan untuk main di posisi lain. Nomor 10 dia nggak pernah main kan, itu zaman Allegri 3 musim tuh dia nggak mainnya di posisi 8 mulu kan. Gelandang murni itu tuh nggak pernah akhirnya makanya McKennie yang main kan. Jadi emang dari Vieira ya kita bersyukur lah dia dipinjemin ke Genoa, Vieira naruh dia di posisi 10 dan akhirnya balik ke Juventus ketemu Spalletti ya di perform kayak gini gitu. Karena kan harapan kita kan Miretti jadi nomor 6 ya, jadi regista. Gue nggak lihat Miretti jadi regista sih, harapan gue tetap main di posisi kayak gini. Skill setnya nggak mumpuni dan kalau emang dia bisa nunjukin di match ini, ya kita beruntung, kita nggak perlu lagi beli nomor 10. Otomatis ya kita pakai aja Miretti buat musim depannya lagi gitu. Untuk Kalulu ya ini mungkin magic moment ya, karena kan kalau lihat Kalulu di Milan waktu Scudetto emang sebagai kunci juga di Milan saat itu. Jadi back kanan bisa back tengah. Ya akhirnya Pioli punya back yang bisa multifungsi saat itu. Dan kebetulan Spalletti ketemu lagi dapat lagi Kalulu yang model-model kayak di Milan yang bisa crossing, yang bisa kenceng banget speednya kan, dan ini yang dibutuhin Juve ketika Juve lagi mentok gitu di posisi-posisi kanan, karena kan kita kalau kirinya kuat kanannya kan bisa mentok di kanan, dan itu kebukti kalau kita ada Kalulu ini bisa ngebreak kita, minimal kita punya pemain yang bisa punya alternatif menyerang dari sisi kanan, karena kan kalau kiri kan udah pasti Cambiaso Lilis udah pasti, sekarang kita mati tuh, makanya ya dengan dari Kalulu ini paling enggak kita punya variasi dalam menyerang gitu Bang Jeki. Oke, ya jadi menurut Adi informasinya kalau Miretti itu memang dari awal harusnya bermain nomor 10. Siapa tuh yang suka pindah-pindahin tuh? Allegri. Ya jadi harusnya nomor 10 mainnya dari awal ya. Jadi supaya memang dipoles di situ banget supaya mateng. Kalau untuk Kalulu memang ya terdevelop banget ya fisiknya. Ya yang gua sangat-sangat kagum adalah dia benar-benar nggak capek, maksudnya konstan, benar-benar main 90 menit itu konstan ya, maksudnya masih terus lari gitu loh, luar biasa. Walaupun dia memang secara fisik orang Afrika, tapi kan dia sebenarnya bukan orang Afrika, kan dia kan gede di Prancis. Dia kan bukan Nigeria apa segala macam, tapi fisiknya tuh kuat banget gitu loh. Nah kalau Pondra gimana melihat Miretti yang posisinya di nomor 10, banyak Juventini nih di sosial media tuh
mengagumi lah dengan Iya. kehadiran posisi Miretti di posisi itu nih. Apa yang lu lihat nih? Apakah kecerdikan dari Spalletti juga melihat emang harusnya Miretti di situ sih? Gimana? Sama Kalulu juga tadi. Kemarin di X tuh ada yang reply gue, Miretti udah kayak Zidane. Oh iya. Nomornya sama, 21. Tinggal roulette-nya doang. Ya, setelah gue pikir-pikir bener juga. Jadi Miretti ternyata cocok bermain di formasi seperti ini. Sebenarnya semalam juga tidak murni 4-2-3-1 ya, tapi tetap balik ke formasi awal di 3-4-2-1. Dan Miretti ini cocok banget bermain sebagai playmaker di dua orang itu. Kemarin-kemarin di situ kan posisinya Conceição ya. Conceição ini kan pemain yang begitu melebar, sayap posisi aslinya dia. Jadi ketika peran itu dikasih Conceição, bola akan dibawa ke samping terus. Nah sekarang Miretti ini kan aslinya memang gelandang agak ke depan kan, playmaker gitu. Dia gelandang tapi bermain agak menyerang, beda dengan Locatelli ke belakang. Nah ini cocok jadinya, benar-benar tadi disebut bahwa ini adalah creator, terus juga penghubung. Gue lebih cocok ini masuk ke penghubung. Jadi ketika bola dari gelandang, ini ada Miretti yang tiba-tiba datang jemput bola. Jemput, abis itu dia bisa tektokan, dia bisa kasih passing, pantulan, atau dia bisa tahan dulu. Terus dia juga bisa kasih bola ke kanan, ke kiri. Dan visi mainnya juga menurut gue bagus banget Miretti ini. Satu sentuhan itu tuh bener-bener efektif gitu. Bola tuh nggak, kalau 2 musim yang lalu gue melihat Miretti ini ada masalah dengan decision making. Jadi tiap dia dapat bola, kadang dia mikir dulu nih bola mesti di passing apa gue shooting, terus kadang-kadang suka salah. Nah sekarang nih dia udah semakin matang. Jadi dia udah punya decision making yang bagus. Nah kalau lu memang bermain di posisi playmaker, nah decision making itu penting banget. Kapan lu harus tahu bola itu kapan harus dibawa kemana, kapan harus ditendang, kapan harus di passing gitu kan. Dan itulah Miretti selama 2 pertandingan terakhir lawan Sassuolo dan lawan Cremonese. Ini anak the best kalau buat gue. Jadi buat gue Spalletti bisa memanfaatkan skill setnya Miretti, dan ternyata ini pemain cocok untuk bermain bersama Yildiz, bermain di belakang striker. Nah kemudian Kalulu, gue sih sebenarnya agak kurang setuju kalau dia disebut sebagai playmaker tersembunyi ya. Kalau playmaker tersembunyi itu lebih cocoknya ke Cambiaso, karena yang benar nge-build up itu Cambiaso dari sisi belakang. Tapi Cambiaso ditarik kemarin. Nah ya Cambiaso juga nggak bermain bagus-bagus amat juga kemarin dan harus istirahat kan. Nah kalau kita lihat adalah dari segi stamina, betul Kalulu ini, kalau sebelumnya kita bilang Kalulu kalah melulu ya kan katanya kan. Kalau sekarang dia mekar melulu deh. Waduh, wah, gila. makin kayak Suryo lu. Bersinar. Dia bersinar terus. Singkatan. Jadi gue melihat, wah kayak ini musim ini dia the unsung hero nih. Jadi dia pemain yang kita butuhkan, selalu kita butuhkan, tetapi nggak tersorot gitu. Dan Kalulu ini luar biasa ya. Gue ngelihatnya nih makin kesini kok makin bagus, dari segi defendingnya keren. Terus dia juga membantu serangan, not a build up, tapi dia membantu. Posisinya dia sebagai center back, tapi dia bisa naik ke depan. Dan itu kan harusnya posisinya Gatti kan. Tapi Gatti itu nggak bisa crossing. Nah Kalulu kan aslinya media memang bek kanan gitu kan. Nah dia bisa crossing, dan terbukti ada 4 assist musim ini yang dia berikan. 3 diantaranya itu crossing. Jadi kita bisa bayangkan Kalulu nih benar-benar seberguna itu dan manfaat banget buat Juventus, baik dari sisi lini belakang sampai ke tengah, ke depan, abis itu dia balik lagi, staminanya luar biasa sih Kalulu. Iya. Jadi tadi apa singkatannya? Mekar melulu dia. Bersinar terus dia. Ada tandemnya nih Suryo berarti. Gue dari tadi mikirin terus nih kayaknya apa ya buat gantiin kalah melulu nih apa. Oke, kalau lu kayak gimana melihat Miretti dan Kalulu? Oke, yang pertama Miretti ya. Sejak awal musim itu sebenarnya sempat deg-degan sih waktu Miretti itu mau dibeli sama Napoli itu. Oh iya benar. Nah, untungnya dia cedera. Untungnya dia cedera. Blessing in disguise ya. Jadi ketika dia cedera, Napoli kan jadi batal kan. Dan akhirnya dia stay di Juve. Akhirnya setelah sembuh dari cedera dia main dikit-dikit. Sebenarnya pas lagi main dikit itu dia ada kontribusinya. Cuma karena menit mainnya masih dikit jadi nggak terlalu kelihatan. Terus ketika akhirnya di 2 pertandingan terakhir Spalletti mempercayakan jadi starter, nah dan di posisi nomor 10 dia benar-benar keluar aslinya gitu ya ibaratnya ya. Dia juga berhasil sebenarnya mau bikin gol tapi ternyata kena Bremer ya. Jadi
Dia assist, terus pas umpan ke McKennie juga itu visinya bagus ya, ketika lihat McKennie lagi ada di posisi yang menguntungkan dia kirim ke sana. Nah itu juga udah bagus ya. Sebagai playmaker dia ya sekarang ya base-nya Juve ya dia kalau sekarang, soalnya Koop Meiners yang dicoba ternyata Iya. saya jadi back dia ternyata. Dia 2 kali kasih passing yang true pass itu Iya, tuh true pass. keren banget tuh Keren pakai kaki banget. luar tuh Miretti. Iya, Trivela gitu ya. Trivela ya, true passnya oke banget sih. Kalau lu Kalau Kalulu, Hai Lulu. Hai lulu sekarang. ikutan Surya juga lu. Hai Lulu. Kalulu dari musim kemarin sebenarnya dia solid ya di belakang, cuma sempat cedera jadi agak tergantikan ya waktu itu sama Alberto Costa kan jadinya. Terus ketika back tengahnya cedera dia malah jadi mengisi, makin paten jadi back tengahnya Juve. Dan musim ini berlanjut di back tengah dan nggak pernah diganti ya. Nggak tahu tuh pelatihnya, wah ini anak masih sehat ya dia. Atau gimana gitu ya Iya, kelihatannya dia. Jadi padahal hampir semua pemain Juve itu pernah diganti gitu kecuali dia sama mungkin kiper ya, karena kiper kan nggak mungkin diganti ya kecuali kenapa-napa. Terus dia juga kontribusi asisnya bagus ya. Sempat beberapa kali crossing juga, akhirnya juga tadi ada 4 asis ya dari musim ini. Itu keren banget sih. Dan dia emang sebenarnya bukan asisnya yang ditonjolkan sih dia, tapi kemampuan overlapnya dan kemampuan dia buat balik lagi ke Iya, belakang sih. Itu betul. yang iya. paling Yang penting ya. mobilitas Kadang-kadang kan sih. udah maju ke depan lupa Capek, pulang iya. ya. Kalau enggak capek pulangnya jalan gitu kan. Mobilitasnya Iya, tinggi ya. Mobilitasnya tinggi. Jadi itu yang bagus dari Kalu. Dan mungkin ada satu tambahan lagi sih di pertandingan kemarin itu ada satu pemain yang lumayan naik lah, yaitu Thuram. Soalnya dia sempat dikritisi kan dia menurun ya. Oke, langsung aja mungkin sekaligus pertanyaannya adalah tentang review golnya sekaligus kan, karena kan Oke, boleh. karena lu ngomongin Thuram mungkin itu ada di golnya kedua ya. Oke. Mungkin lu coba bisa ceritakan apa yang lu lihat dari gol keduanya si Jonathan David dan gol pertamanya secara singkat aja. Oke. Jadi review golnya ya sekalian ya. Dari gol pertama? Ya bebas, kalau Bebas. tadi kan masih Thuram, jadi Thuram. kepikiran langsung gol kedua aja. Oke, langsung gol keduanya. Thuram itu kan dia ball carrying ya. Kemudian dia lihat Jonathan David di posisi yang enak, dia kasih true pass dan alhamdulillah Jonathan Davidnya nggak bapuk ya, langsung gol itu. Jadi kan ketika udah 2-0 kan mentalnya jadi pada naik gitu kan. Dan mungkin Thuram di posisi yang tepat juga sih, di mungkin pembagiannya kan Locatelli di belakang, maksudnya dia agak stay di belakang, terus Thuramnya dikasih kebebasan buat ball playing gitu kan, jadi maju mundurnya. Nah harapannya sih jadi kayak dulu pas zamannya Mota, dia walaupun nggak selalu main tapi ketika main dia ngasih impact gitu dulu pas zamannya Mota. Dan sekarang udah mulai naik lagi nih di pertandingan kemarin. Semoga nggak cuma pertandingan kemarin tapi kedepannya juga Thuram naik juga gitu. Oke, ya jadi Thuram itu kalau gue perhatiin Cremonese-nya juga terlihat mediocre ya, nggak ada yang ngeganggu Thuram. Iya. Betul. Ya running sejauh itu nggak ada yang ganggu Thuram loh. Bener-bener sampai hampir depan kotak penalti baru dia passing, ya itu emang semediokernya itu Cremonese. Itu kalau yang benernya lu harus track back si Thuram, siapapun yang paling terdekat Thuram harus ambil segera mungkin. Wah itu gawat sih si Cremonese-nya. Oke, kalau dari gol ketiga sama keempat apa yang Adi lihat ya Yildiz kita tahu ya. Tapi skema untuk terjadi seperti itu lu masih ingat nggak apa yang terjadi? Terus gol keempat itu kan on goal ya, tapi prosesnya juga luar biasa ya. Ada kelebihan dari Miretti juga, seberapa penting peran Miretti dalam gol itu sama ya peran Weston juga ya dalam gol keempat itu. Silakan Adi, gol ketiga dan gol keempat. Ya gol ketiga dan gol keempat ya bola dari Miretti, sebelum ke depan bola ke Miretti dulu. Jadi kalau misalnya gol yang Yildiz itu kan Miretti dapat bola, terus dia true pass ke Davidnya David one touch sama Thuram menendang kaki kiri tapi handball kan jadinya. Terus akhirnya nunjuk titik putih, akhirnya Yildiz. Ya Yildiz harapannya kan yang pertama kita langsung gol ya. Ternyata Juve dua game terakhir atau berapa penalti itu 2 kali gagal gitu. Tapi beruntungnya Yildiz ini penaltinya di rebound kembali gitu. Itu pun karena ditepis sama Emil. Kalau nggak ditepis Emil itu kan jadinya indirect free kick. Jadi kita break lagi depan kotak penalti gitu. Jadi kan ya beruntung karena dia ditepis kan, dan wasitnya udah begini kan, tadi udah di touch kan sama kiper dia. Ya
kita beruntung bola itu rebound lagi, kalau enggak mungkin Yildiz nasibnya dibully kayak David apa enggak ya? Gitu kan, kalau David kan dibilang wah ini penalti bencong gitu ya. Karena Panenka gak gol. Ini kan apakah Yildiz akan dibully? Ternyata karena dia berhasil nge-rebound bola dan akhirnya gol. Untuk gol keempat emang ini emang visinya seorang Miretti, visi seorang kreator emang begini, lihat temennya bahwa ada pemain yang masuk dari belakang, terus bisa lihat posisi celah di belakang antara back itu ada pemain, jadi dia akan terupas kasih ke McKennie. Kocekannya sih bagus, akhirnya membelah lautan ya. Kalau bahasa komentator Liga Konoha tuh ya membelah lautan tuh. Jadi benar-benar bagus, akhirnya dia, cuma sayangnya bolanya jadi gol bunuh diri ya, karena kan bola tuh antara belum masuk atau enggak, bola kena gol bunuh diri buat backnya Cremonese. Yang disayangkan emang umpan sebagus itu tapi golnya gol bunuh diri itu yang Iya, agak bener. sedikit disayangkan. Prosesnya gitu ya. bagus, Prosesnya cuman bagus banget itu. Ya tercetaknya di sejarahnya bukan gol dia, Iya, bukan itu gol yang- Weston dan bukan asisnya dia ya. Ya, peran nomor 10 yang kita udah lama kita nggak punya pemain-pemain yang ya kayak mungkin terakhir Dybala yang hobi umpan terupas dari belakang ke depan gitu. Setelah itu kita nggak punya lagi gitu. Iya. Ada pergerakan Weston yang pergerakan tanpa bolanya dia bergeraknya diagonal loh. Diagonal tuh maksudnya bergeraknya nyilang. Dari sayap, Ya, pergerakan diagonal itu pergerakan yang sangat bisa merusak pola. Dan itu hanya pemain-pemain yang punya kesadaran tinggi untuk melakukan itu. Karena kan biasanya kalau orang bergerak kan lurus. Kalau nggak horizontal, vertikal. Ya kan? Nah, tapi si Weston itu bergeraknya diagonal dan gue lihat wah bagus banget pergerakan diagonal ini, merusak banget pola, mencari banget ruang. Dan kebetulan Miretti-nya juga connect. Wah, si Weston bergeraknya Lari, begitu, connect, akhirnya gol. Oke, kalau dari Pondra, gol terakhir, gol 5 sekaligus sama overall menurut lo rating pemain Juventus gimana di 5-0 ini? McKennie ya, gol kelima itu Iya, McKennie. gol Kita Weston, tahu iya. bahwa ini salah satu keunggulannya dia, bola-bola atas udah berapa kali McKennie golin lewat sundulan. Dan proses sendiri juga tadi sempat dibahas, Kalulu ini banyak yang bilang Kalulu nggak bisa crossing. Ternyata udah 3 assist dia kasih lewat crossing. Lawan Dortmund, lawan yang sebelumnya gol bunuh diri itu juga crossingnya dia, dan semalam ketemu tuh kepalanya McKennie kan. Jauh loh itu crossingnya. Tahu-tahu McKennie bisa dapat dan sundulannya terarah sekali. McKennie-nya nggak terima on goal, ya udah gua ngegolin. Iya, gue ngegolin langsung. Nah, sekaligus mungkin untuk membahas rating pemain ya. Rating McKennie kalau kita lihat fair Man of enough, the match. man of the match ya, karena hitungannya dia mencetak 2 gol. Dan sepanjang pertandingan pun juga dia bermain bagus. Kemudian Thuram juga tadi kayak udah ngebahas, Thuram juga bagus. David, Yildiz, siapa lagi ya? Termasuk Lloyd Kelly sendiri juga dipuji sama komentator bolak-balik. Dia bilang good defending, punya solid performance, man to man-nya bagus, strong juga gitu kan, berapa kali nggak lewat. Bremer karena gol nggak sengaja. Tapi ada satu yang nggak kesebut menurut gue adalah Locatelli. Locatelli ini adalah kunci dari 3 gol yang terjadi di pertandingan lawan Cremonese. Bukannya gol keempat? Gol ke pertama, gol kedua dulu. Gol kedua itu kan kedua. ketika kondisinya Kipas Juve hitungannya. di press kan, ketika lagi di press. Nah, tahu-tahu dia bisa passing agak nyilang tuh. Ke Thuram. Ngasih ke Thuram. Nah, dimulai dari situ. Coba kalau Locatelli gagal melepaskan umpan itu, pasti nggak akan terjadi counter attack. Itu adalah keputusan yang cepat dan akurat banget itu. Locatelli bisa umpan itu. Kemudian gol yang penalti itu juga sama. Awalnya dari Locatelli. Dia ini yang ditugaskan sama Spalletti. Dia pengen Locatelli itu segera cepat melepaskan umpan. Jangan kelamaan bola di kaki. Nah, ternyata Locatelli bisa menyerap arahan dari Spalletti. Jadi ketika dia dapat bola, langsung tuh balik badan, langsung dia kasih ke Miretti. Miretti kasih ke Thuram kasih ke David. Penalti kan habis itu kan. Nah, gol keempat juga sama dari Locatelli juga. Gol kelima. Gol kelima juga kalau nggak salah dari Locatelli. Dari Digre, pokoknya dari belakang kan, dia ngoper pakai kaki kiri ke Miretti kasih ke Kalulu crossing. Awalnya dari Locatelli lagi, artinya setiap build up serangan yang terjadi gol ini semua bermulai dari kecepatan dan cara berpikir, cara bermainnya Locatelli, karena dia cepat bisa segera mindahin bola sebelum alur-alur aliran bola itu ketutup sama gelandang-gelandangnya Cremonese. Jadi salah satu key point ya, key player yang benar-benar gua sorot itu tadi malam yang mungkin nggak banyak disebut sama media-media, Locatelli. Oke, tetap ada yang protes. Nah, ini haters gonna hate bro. Haters gonna hate. Oh 5-0 tetap protes. Haters gonna hate karena udah ada data statistiknya kemarin kan, statistik bahwa Locatelli itu paling banyak passingnya, paling banyak progressive passnya. Itu Locatelli di Serie A lo bayangin, udah ada statistiknya. Ya memang ya record itu kan nggak bisa dibantah ya harusnya ya bahwa
Ya mungkin teman Juventus ini baliknya ke masalah selera sebenarnya. Ya. Kalau objektif sih sebenarnya nggak bisa dibantah. Pengennya kan kayak Pirlo. Kalau gitu. selera ya nggak bisa dibantah juga. Namanya selera kan kadang lu suka gado-gado, terus lu nggak suka ketoprak, gua kasih toprak, tetap aja lu bilang nggak suka gua gitu kan. Nah jadi selera. Tapi kalau objektif, Locatelli udah bagus. Bagus banget. Karena secara data udah bagus. Tapi kalau secara selera, ada aja orang nggak selera sama Messi kan. Ada aja orang nggak selera sama CR7 gitu loh. Oke, itu aja mungkin dari kita mengenai sesi 1 kita review Juventus vs Cremonese. Mudah-mudahan ini bukan skor terakhir menang besar yang harus ditunggu 7 tahun lagi. Bisa harus jadi lama-lama. kebiasaan ya. Berikutnya Bulan bisa sekali menang. lah. Gitu. Ya berapa bulan lagi lah gitu lah ya. Jadi jangan sampai 7 tahun lagi baru nemu lagi 5-0 buset. Lawan Inter kayaknya bisa menang 5-0. Wey, luar biasa. Terus sorry nih buat kapten timnas Indonesia Bang Jai, Bang Emil, kiper. ya email Danjai kita remuk 8-0 Wah, total. tidak nasionalis. Buzzer timnas akan muncul setelah ini. Oke, jangan lupa juga join sama membership kita biar kita bisa seru-seruan di grup kita sama seru-seruan ngobrol di sini. Terus juga ada QR untuk membantu kelangsungan hidup channel Suara Juventini. Oke, dari gua segitu aja. Dari Pondra ada lagi? Cukup. Dari Adi? Cukup. Dari oke kalau gitu Vino alla fine. Forza Juve! See you.